Kami ucapkan selamat pagi, shalom kepada Bapak, Ibu, Saudara, serta Saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan menerima ibadah Minggu tanggal 19 April 2020 yang diterima di rumah kita masing-masing. Dan pada saat ini kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 191 dipujikan sambil berdiri. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita membangun ibadah di hari Sabat ini. Baik dari tempat ini dan di rumah masing-masing, kita mengaku dan berjanji yang demikian. Kami lakukan ibadah di hari Sabat ini hanya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita, senantiasa ada di tempat ini dan rumah saudara semua. Amin. Firman Tuhan yang akan membimbing kita dalam ibadat pagi ini demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Demikian kesaksian Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama, pasal 1 ayat 8a sampai 8b. Kita sambut firman Tuhan ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 187 bait yang pertama dan 2. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus sadari bahwa saat ini kita sedang memenuhi panggilan Tuhan yang Maha Kudus, beribadah kepadanya. Sementara kita hanya penuh dengan dosa dan celah,
Untuk itu mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan yang senantiasa berkenan memanggil kita orang berdosa ini. Mari kita berdoa. Tidak bisa kami sembunyikan lagi sekecil apapun yang ada pada kami di hadapan Tuhan. Semua tampak jelas di mata Tuhan, termasuk dosa dan kesalahan kami. Hanya oleh darah Kristus menjadikan kami tetap berani menghadap Tuhan. Tuhan, ampunilah kami yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 177, bait yang pertama dan 3. Bapak Ibu, selanjutnya terimalah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru melalui kesaksian Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31 yang akan dibacakan oleh salah satu penatua jemaat. Dipersilahkan. Mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, hati kami penuh sukacita. Hari ini kembali Engkau izinkan untuk mendengarkan firman-Mu. Betapa kami senantiasa merindukan bagaikan tanah kering, merindukan air hujan. Kini kami sudah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damailah sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi,
damailah sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan. Yang berbahagia tentu kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, bagian Injil Yohanes yang barusan kita dengarkan pembacaannya tadi memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada beberapa murid setelah kebangkitannya. Namun ada satu murid yang belum bisa percaya begitu menerima berita kabar dari teman-temannya. Dia adalah Thomas. Dia mengatakan baru bisa percaya dan mau percaya bila ia sudah dapat melihat sendiri bekas-bekas paku di tangannya dan bekas tombak di lambungnya. Memang Bapak Ibu ada wanti-wanti, tetap waspada dan hati-hati. Jangan mudah percaya kepada segala sesuatu dan omongan orang. Percayalah bila sudah terbukti kalau memang Anda tidak ingin tertipu oleh berbagai berita bohong atau hoax. Itulah yang saat-saat ini sedang populer. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, andaikan saya hari ini bawa 2 jenis obat. Jenis yang pertama saya tawarkan. Obat ini sangat mujarab.
bisa menyembuhkan dalam jangka waktu kurang 5 menit gejala virus corona. Bisa membentuk antibodi kurang dari 10 menit, sehingga ini sangat ampuh untuk menyikapi merebaknya ancaman virus corona. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu percaya dan ingin membuktikan terhadap satu jenis obat yang lain? Saya bawa obat yang sudah dinyatakan ampuh untuk membunuh orang. Jika diminum, ditelan, tidak ada 1 menit, manusia itu akan bablas. Bila ada seperti ini, apakah Bapak Ibu ingin membuktikan? Jadi Bapak Ibu, tidak semua berita atau kesaksian yang perlu dipercaya itu harus dibuktikan. Jika memang tujuannya baik, itu perlu dibuktikan. Tapi jika tujuannya jahat, jangan sekali-kali dibuktikan. Seperti kalau Bapak Ibu ingin membuktikan bahwa obat itu sungguh ampuh, disebut dengan racun, siapa yang minum langsung bablas. Silahkan kalau mau membuktikan. Saya yakin Bapak Ibu tentu tidak akan mau membuktikan. Tapi jika ada obat yang sekarang ditawarkan sangat ampuh untuk menyikapi, mengobati, menjaga ketahanan tubuh demi serangan COVID-19, tentu Bapak Ibu ingin membuktikan. Jadi tidak semua berita yang perlu dipercaya harus dibuktikan. Yang memang sungguh-sungguh untuk kebaikan, maka itu harus dibuktikan. Tapi kalau untuk kejahatan, jangan sekali-kali dibuktikan. Seperti yang dialami oleh Thomas. Thomas ini tidak mudah percaya Bapak Ibu, walaupun sudah banyak bukti berita-berita yang akurat dari teman-temannya. Seakan-akan Thomas ini hanya untuk mengelak, untuk menolak, tidak mudah percaya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu percaya karena kamu sudah melihat. Maka berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kubur yang kosong sudah membuktikan Yesus ini bangkit. Para perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang dijumpai oleh malaikat dan dijumpai oleh Yesus sendiri, cerita minggu yang lalu, itu sudah membuktikan bahwa Yesus yang bangkit itu perlu untuk dipercaya dan diyakini. Inilah kesaksian Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mengatakan, sesungguhnya kalau ingin bukti, Rasul Yohanes ini tidak bisa Bapak Ibu mencatat keseluruhan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit, kesaksian-kesaksian firman-Nya yang benar, Ia adalah Mesias dan Anak Allah. Tidak mungkin ini dicatat seluruhnya. Tapi yang bisa dicatat oleh Rasul Yohanes adalah kesaksian yang benar. Dan masih banyak lagi kesaksian-kesaksian mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang tidak tercatat. Maka berbahagialah yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Anak Allah. Berbahagialah yang mengimani di dalam hidupnya, karena dengan iman kepadanya itulah yang membuat mereka memperoleh hidup yang sesungguhnya.
Jadi saya dan panjenengan yang hidup di generasi 2000 tahun setelah Tuhan Yesus sengsara, mati, disalib, dan bangkit masih perlu untuk minta bukti. Mungkinkah saya dan panjenengan dibawa ke cerita 2000 tahun yang lalu? Siapa yang bisa membuktikan? Dan ini sering terjadi perdebatan-perdebatan. Kalau Bapak Ibu lihat YouTube, betapa banyak orang yang menyanggah. Di mana yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu anak Allah? Wong Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kok ini ada yang ngomong anak Allah? Di mana Yesus katanya Mesias? Mesias itu juru selamat, nyatanya disalib. Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Macam-macam. Tetapi satu bukti kebangkitan itu yang tidak bisa dipungkiri. Tapi Bapak Ibu, bagi saya dan panjenengan baik kalau meyakini firman Tuhan, sabda Yesus sendiri. Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Saya dan panjenengan tidak mungkin untuk kembali di zaman 2000 tahun yang lalu. Tapi kejadian 2000 tahun yang lalu itu sudah dicatat oleh banyak saksi yang menyaksikan kebenaran Yesus sengsara, disalib, mati, dikuburkan, dan bangkit. Dan dialah Mesias. Dialah yang akan menyelamatkan semua umat, termasuk saya dan panjenengan. Dialah anak Allah. Anak Allah artinya dialah yang bisa menjadi ahli waris. Maka jika saya dan panjenengan beriman, dia adalah Mesias, keselamatan kita ada di dalam namanya. Bila kita mengimani dia anak Allah, maka kita pun juga bisa menjadi ahli waris oleh karena namanya. Imani dia dalam hidupmu, Tuhan akan melindungi dan menolong hidupmu. Imani dia sebagai anak Allah, maka pengharapan kita sebagai ahli waris di kerajaan Allah, kerajaan yang hidup, bukan kerajaan orang mati, akan menjadi milik kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita ambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita melalui rumusan pengakuan iman rasuli. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama kita mengungkapkan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, sambil menghimpun persembahan, kita landasi dengan firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 10 dan 11. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sambil menghimpun persembahan, mari kita iringi dengan Kidung Jemaat 211 bait 1 dan 7. Mari Bapak Ibu bersama-sama dengan persembahan yang sudah terkumpul, mari kita bawa di dalam doa, termasuk kita berdoa untuk bangsa dan negara. Berikut saudara-saudara kita, jemaat-jemaat Tuhan di seluruh muka bumi ini yang pada waktu-waktu ini sedang berhadapan dengan fenomena yang begitu serius, COVID-19. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Tuhan sudah berkenan meneguhkan kami semua dalam menjaga pengharapan kami kepada Tuhan di setiap janji-janjinya. Baru saja kami menikmati sapaan firman Tuhan untuk menegaskan supaya kami senantiasa beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias dan sekaligus Anak Allah, supaya kami selalu mendapatkan pengharapan akan keselamatan, bahkan bagian kerajaan Allah, kerajaan yang hidup, bukan kerajaan orang mati. Sebagai ungkapan syukur, kami bawa persembahan kepada Tuhan. Yang sudah dapat kami himpun ini kiranya berkenan Tuhan untuk memberkati, menjadikan persembahan kami ini berguna bagi dukungan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja-gereja Tuhan, terlebih di GKJW Jemaat Kertosono. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang untuk melawan kejamnya COVID-19. Tuhan berkenan untuk memberkati mereka, melindungi mereka. Dengan tekadnya yang mulia, mereka semua dapat bebas dari segala risiko yang diambil, karena kuat kuasa Allah sendiri yang melindungi. Demikian pula gereja Tuhan yang harus menjadi partner pemerintah dan negara. Mampukan kami Tuhan untuk bisa bersama-sama menyikapi COVID-19 ini bersama pemerintah dengan bijaksana. Kami yakin Tuhan turut serta campur tangan di dalam gerakan kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini sudah ditetapkan sebagai ODR, ODP hingga PDP, yang mereka perlu untuk ditata penanganannya, mulai dengan isolasi diri di rumah sakit hingga isolasi diri mandiri di rumah.
saudara-saudara kami yang lain juga bisa untuk ikut menyikapi dengan bijaksana tanpa harus memberikan tekanan yang berlebihan, sehingga saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sungguh-sungguh dapat tertolong secara psikis maupun fisiknya. Tuhan, inilah doa, syukur, dan permohonan kami kepadamu. Sepenuhnya kami naikkan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadat pagi ini. Kita akan undur dari tempat kita masing-masing untuk segera pergi menjadi saksi-saksi Tuhan, memperkenalkan Yesus yang bangkit sebagai Mesias bagi semua orang. Dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam pribadi kita masing-masing hari ini dan selamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Kidung Jemaat 472.